Selamat malam teman-teman. Senang sekali malam ini kembali kita bisa ngobrol dan saya malam ini punya 3 tamu istimewa, 3 wanita cantik yang punya prestasi luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti dari obrolan kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Tentang siapa mereka, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa perkenalkan diri secara singkat dan jelas, ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mirwana. Saya dari IKIP PGRI Kaltim, jurusan Pendidikan Ekonomi, asal dari Sebatik. Terima kasih. Sebatik. Oke, silahkan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya salah satu mahasiswi IKIP PGRI Kalimantan Timur. Program studi saya Pendidikan Ekonomi. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Saya salah satu mahasiswi IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi. Dan saya berasal dari Oke, kita punya masalah treble dengan suara. Coba boleh diulang Yuli perkenalannya karena suaranya terdengar ada masalah. Ya. Oke, saya ulang. Nama saya Yuliana. Saya salah satu mahasiswi IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi dan saya berasal dari Manubar, Kecamatan Sandaran. Oke. Ini teman-teman asalnya dari lumayan jauh ya gitu, lumayan jauh. Sudah lamakah tinggal di Samarinda? Coba Mirwana dulu deh. Saya di Samarinda, waktu mau kuliah baru ke Samarinda, Pak. Oke, waktu mau kuliah baru mau ke Samarinda. Kalau Hamidah? 16. Suaranya tidak keluar. Ya. Saya di Samarinda ini dari tahun 2015, Pak. 2015. Ya, dari tahun 2015. Jadi sebelum saya kuliah di IKIP PGRI, saya sempat kerja dulu 1 tahun. Okay. Jadi dan masuk ke IKIP itu di tahun 2016. 16, oke. Kalau Yuliana? Saya sama seperti Mirwana. Pas masuk kuliah tahun 2016 saya baru datang ke Samarinda. Baru datang ke Samarinda. Oke. Teman-teman tahu dari mana tentang IKIP? Tahu dari mana tentang IKIP? Terus kenapa memilih IKIP PGRI gitu? Karena kan biasanya orang kuliah itu memilih kampus negeri. Kenapa kok memilih swasta kan gitu? Saya dulu ya, Pak. Iya. Terserah. Saya kenal IKIP waktu kan maba kita ke asrama dulu, asrama Putri Nunukan. Nah, di sana ada kakak-kakak tingkat yang mengenalkan IKIP PGRI. Sebelumnya pernah mendaftar di negeri, di Unmul, tapi tidak lulus, Pak. Jadi, direkomendasikanlah beberapa kampus swasta di Samarinda. Nah, saya survei juga harga-harganya yang budgetnya yang sesuai lah dengan orang tua kan, Pak. Jadi saya jatuh ke pilihan IKIP PGRI, Pak. Oh gitu. Oke, berarti Mirwana datang Samarinda tinggal di asrama dulu ya? Iya, di asrama. Jadi selama kuliah ini tinggal di asrama atau? Setelah berapa bulan aja di asrama langsung pindah, Pak, langsung kos. Oh, kos, setelah itu kos, oke. Lanjut, yang lain? Kalau saya, Pak, saya kenal IKIP PGRI Kalimantan Timur ini dari teman saya yang sekarang mahasiswa semester akhir di Universitas Mula Warman. Saya memilih IKIP PGRI karena saya mempertimbangkan jam kuliahnya, Pak. Di IKIP PGRI kan kuliahnya ini malam, sekitar habis maghrib dari jam 7 sampai jam 10, khususnya untuk program studi Pendidikan Ekonomi. Nah, karena sebelumnya saya sudah bekerja, sehingga saya memutuskan kenapa nggak ambil kuliah sambil kerja, sehingga saya bisa membiayai kuliah saya sendiri tanpa membebankan orang tua maupun saudara saya.
Oke. Kalau saya, jujur Pak, saya tahu IKIP PGRI itu dari guru saya waktu sekolah, waktu SMK. Kan awalnya saya tidak ingin melanjutkan kuliah, karena saya sudah ditawarin kerja waktu PSG, lulusan tempat saya magang. Namun orang tua, guru, dan teman-teman yang lain mensupport agar saya tetap melanjutkan kuliah. Kemudian saya mendaftar di SNPTN, Unmul, tidak lulus. Kemudian SBMPTN juga saya daftar tidak lulus. Nah, di situ saya akhirnya merasa lebih baik saya bekerja. Namun, banyak guru dan teman kakak tingkat saya mensupport, ayo Yul, kuliah aja lanjut. Karena kamu basic akuntansi, kenapa nggak masuk di IKIP PGRI aja? Kamu bisa jadi guru, kamu juga bisa melanjutkan akuntansimu karena ada masuk di situ. Akhirnya kakak tingkat saya yang jurusan olahraga ngasih sharing-sharing berdua kan, ngasih banyak info tentang IKIP, dan akhirnya saya pun tertarik ngambil di prodi ekonomi. Oke. Basicnya kalau kuliah di IKIP kan orang selalu bilang jadi guru. Basicnya kan gitu. Sebenarnya cita-cita kalian jadi apa sih gitu? Adakah yang sejalur gitu kan? Ada juga orang yang penting kuliah lah gitu. Sebenarnya cita-cita kalian apa sih gitu? Coba dari Yuli dulu deh. Jujur Pak, kalau saya sih sebenarnya cita-cita saya tuh nggak mau menjurus ke guru ya, karena saya ingin buka usaha sendiri itu. Kemudian tadinya saya itu ingin melanjutkan akuntansi saya menjadi akuntan, karena saya sudah tidak diterima, akhirnya saya lebih memilih, lebih baik saya kerja aja di perusahaan. Tapi guru saya menyarankan, kamu kan bisa akuntansi, kenapa nggak jadi guru aja? Walaupun pendidikan ekonomi itu tidak mengajar akuntansi, tidaknya di situ ada basicnya sedikit. Jadi akhirnya saya didorong terus, dan saya pun tertarik. Kalau sekarang bercita-cita nggak sih jadi guru? Ya karena sudah ada pengalaman, insya Allah di mana jalannya tetap kita jalani Pak. Apalagi di kampung Pak ya, susah kan, guru kurang, mungkin ya insya Allah. Oke, Mida. Ya, kalau saya Pak, jujur, guru itu cita-cita saya dari kecil. Karena saya punya pengalaman, saya punya guru yang super duper baik banget Pak. Jadi saya itu diajarin suatu pelajaran yang menurut saya itu susah. Tapi beliau dengan sabar, dengan tekun, mengajarin sehingga saya, jadi bisa. Saya ngerti pelajaran yang sebelumnya saya nggak pahamin. Nah, dari situ saya tertarik, kayaknya dengan menjadi guru kita bisa menyampaikan banyak ilmu ke siswa-siswa kita, ke murid kita bisa menyampaikan sesuatu yang belum mereka tahu, sehingga mereka menjadi tahu. Jadi dasarnya sebelumnya saya bercita-cita menjadi seorang guru, karena itu Pak. Oke. Nirwana. Kalau saya Pak, kan saya juga SMK-nya akuntansi. Sebenarnya cita-citanya bukan jadi guru sebenarnya. Tapi berhubung daftar di Universitas Mula Warman nggak lulus, jadinya ya akuntansi cari jurusan yang berkaitan dengan jurusan saya, kan pendidikan ekonomi masuk juga dengan akuntansi. Jadi ya kenapa saya tidak memilih jurusan itu? Di kampung saya kan ada banyak sekolah yang membutuhkan banyak guru. Jadi saya mengambil jurusan pendidikan ekonomi di IKIP PGRI, Pak. Oke. Jadi sebenarnya bukan cita-cita, tapi karena apa ya, Pak? Karena memang sudah apa ya? Karena bukan terpaksa ya Pak. Mungkin sudah jalannya kali ya. Gitu. Sudah jalannya. Ya, sudah jalannya. Insya Allah juga nanti di sini jadi guru Pak. Amin. Oke. Ceritakan sedikit deh. Apa yang paling tidak bisa kalian lupakan selama kalian kuliah?
Kan setiap hari itu pasti momennya banyak ya lah ya, momennya banyak, momennya pasti apa berkesan, tapi mungkin ada yang paling berkesan yang mungkin tidak bisa dilupakan, boleh di-sharing ke kita. Ya, boleh. Wana sedang tidak bergabung ya? Wana terputus sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Midah dulu mungkin. Ya, boleh. Jadi Pak, yang paling berkesan Pak ya selama saya berkuliah di IKIP PGRI Kalimantan Timur ini, di mana saya kan kuliahnya sambil kerja Pak. Jadi dari sebelum saya masuk semester 1 itu saya udah kerja, setahun sebelum masuk kuliah saya udah bekerja, sehingga saat kuliah pun tetap melanjutkan pekerjaan. Di mana dengan saya bekerja saya bisa membiayai kuliah saya Pak. Nah di sini yang paling berkesannya itu kenapa di IKIP PGRI saya mendapatkan banyak teman, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, termasuk pengalaman-pengalaman tentang mengajar, bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran dan segala macam. Sehingga dari situ saya mendapatkan pengalaman-pengalaman mengenai cara mengajar. Kemudian saya juga yang paling berkesannya itu dosen-dosennya profesional. Dosennya profesional dalam mengajar. Beliau juga ketika saya tidak mengetahui materi, saya dan teman-teman itu diajarkan dengan sejelas-jelasnya sebaik mungkin. Nah, jadi jika ada pertanyaan yang saya tidak pahamin atau teman-teman tidak pahamin, kami tanyakan kembali. Dosen-dosen tersebut akan menjelaskan secara rinci, bertahap, sehingga kami mudah untuk memahami. Nah, di sisi lain yang paling berkesan itu di mana saya kuliah kan saya bekerja Pak. Jadi ketika saya pulang kerja itu jam 6 Pak. Jadi antara jam kuliah dengan jam pulang itu sangat mepet. Pulang kerja jam 6, sedangkan masuk kuliah jam 7. Nah, setelah saya pulang dari kerja, saya ke kuliah, itu rasa capek, rasa lelah saat bekerja itu ketika kuliah dan ketemu teman-teman itu hilang Pak. Jadi semangat, rasa capek itu hilang dan mengingat orang tua. Orang tua pengen anaknya sukses, mengingat jasa-jasa beliau, sehingga itulah yang sangat berkesan di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Oke. Kalau Yuli gimana Yul? Jujur, mulai awal masuk kuliah sampai sekarang itu adalah momen-momen yang nggak bisa saya lupakan. Dimana saya banyak dapat orang-orang yang sayang sama saya juga mendapatkan banyak sekali orang-orang yang saya sayangi, baik teman, sahabat, ataupun itu. Semuanya sangat tak terlupakan menurut saya, Pak. Terlebih sewaktu semester 3, saya masih punya teman, Kak Iis. Di situ adalah saat-saat kami masih bersama-sama mengerjakan tugas, mengerjakan praktek dari dosen. Di situ saya masih tidak bisa melupakan momen, karena saat ini, mulai semester 4 kemarin, dia sudah pindah kuliah. Jadi itu adalah saat-saat yang benar-benar tak terlupakan. Oke, kalau Wana? Pengalaman tak terlupakan lah, gitu. Apa kesan-kesan tak terlupakan? Wana ada gangguan jaringan ya? Memiliki ya di kampus banyak pengalaman tidak bisa terlupakan, terutama saat mengerjakan tugas dengan teman-teman, kerja kelompok, presentasi, apalagi mendapat dosen-dosen yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai apalagi ya itu Pak, intinya selama kuliah banyak pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Iya, oke. Kalian ini kan angkatan pertama yang harus melakukan kuliah daring, terus ujian skripsi daring,
terus yudisium pun daring. Tinggal nanti kita wisuda yang nggak tahu ya, apakah akan daring atau luring, atau tetap muka, kan gitu. Bagaimana sih perasaan kalian gitu? Kan kalau selama kuliah pasti mendengar cerita, melihat kakak-kakak tingkatnya ketika ujian skripsi, ketika mereka yudisium gitu. Tiba-tiba ketika angkatan kalian halnya berbeda gitu. Apa yang harus dihadapi berbeda. Mungkin Midah bisa duluan menjawab. Iya. Jadi Pak, sebenarnya selama yudisium daring, ya ujian skripsi, kemudian di sini di mana dengan daring itu sebenarnya saya sedih Pak. Kenapa? Karena dengan daring kan kita kami sebagai mahasiswa terbatas untuk berkomunikasi dengan dosen. Iya, benar. Karena melalui media sosial, bisa WhatsApp maupun Zoom. Nah, di situ kami bimbingan pun kami juga terbatas. Dari bimbingan kami udah daring, udah mulai lewat media sosial, nggak langsung. Kemudian kami dihadapin dengan ujian juga daring. Nah, dari daring ini kami yang sebenarnya ingin menjawab, misalnya kami ingin menjawab pertanyaan dari dosen itu lebih detail, karena kadang ada gangguan jaringan, Pak. Kami juga mikir, saya di rumah itu saya pakai wifi, Pak. Tapi daring ini juga bikin saya was-was. Takutnya mati lampu. Nah, jadi menghambat. Jadi dari situ saya ngerasa was-wasnya, deg-degannya itu lebih tinggi daripada yang harus ujian skripsi langsung menghadap dosen. Nah, kemudian dengan daring ini tentunya berbeda dengan luring, Pak ya. Yeah. Dengan luring kita bisa bertemu dengan dosen, kita bisa misalnya ingin menyampaikan lebih detail mengenai jawaban, waktu kita nggak terbatas, nggak dibatasin. Nah, dengan daring ini dibatasin per mahasiswa berapa waktunya. Jadi kami itu dalam menjawab itu kadang ngebut, Pak, cepat-cepat. Takutnya nggak kesampaian waktunya. Iya. Takutnya nggak kesampaian waktunya. Jadi pertanyaan dosennya ya udah dijawab dan nggak akan berusaha semaksimal dan secepat mungkin menjawab jawaban dosen, namun tetap jelas agar hasilnya maksimal. Yudisium gimana rasanya yudisium daring? Yudisium daring sebenarnya Pak sedih. Kenapa? Kita kemarin yudisium ini ya. Yudisium tidak daring sebenarnya ya, karena kalian luring ya. Cuman kan tidak bisa sekaligus ya gitu. Iya. Yudisium sebenarnya luring, cuman kan terbatas Pak ya, dibatasin kurang lebih sesi itu 15 mahasiswa. Nah, di situ juga harusnya kan apalagi ngelihat momen-momen kakak tingkat di tahun-tahun sebelumnya, mereka habis yudisium foto bareng, kami yang luring foto pun dibatasin, Pak. Foto dibatasin, kemudian nggak bisa ketemu teman-teman bareng, ibaratnya nggak bisa foto-foto bareng seangkatan, misalnya cuma foto sesesi doang. Iya. Jadi ya sedihnya itu, Kak. Oke. Kalau Yuli? Ya, sama. Agak disayangkan dan sangat-sangat sedih ya Pak ya. Soalnya gimana, mulai bimbingan skripsi, awal bimbingan skripsi kita sudah dihadapin kondisi seperti itu. Sulit, terlebih saya mendapat dosen pembimbing yang sulit ditemuin. Nah, benar-benar terasa Pak di situ. Kemudian pas ujian skripsi sama seperti yang disampaikan Hamidah, di situ pas saya jaringan lagi gangguan, mati, keputus. Pas nyambung kembali, ya putus, nyambung. Pas sudah sambung kembali, saya pakai HP teman saya kan, bapaknya marah. Loh, kok mati? Kamu di mana? Kamu di hutan. Ya Allah Pak, jujur sakit. Iya sempat gimana? Kamu ini di mana? Kamu di Mahakam Hulu kan di Samarinda. Maaf Pak, lagi gangguan jaringannya.
ya pokoknya di situ sedih banget sih Pak, mana dimaki-maki, dimarahin, aduh sudah susah-susah jawab, kena marah-marah, ya mau nggak mau nerima aja. Tapi saya senang juga karena walaupun kita luring yudisiumnya, setidaknya kita langsung di situ ada momen walaupun sedikit, walaupun disayangkan kita nggak bisa foto bareng-bareng teman, nggak bisa berjabat tangan sama dosen, sama yang lainnya, setidaknya adalah sedikit nggak apa-apa. Oke, Mirwana gimana? Ya sama Pak, kalau dibilang sedih, semua perasaan kita sedih pas ujian skripsinya during. Jadi kita pas ditanya sama dosen, pertanyaannya itu pas pertanyaannya putus-putus, jadi kita kayak takut-takut mau minta ulang gitu dah Pak, karena kan karena dosen sudah apalagi dosen gimana, takut-takut buat minta ulang pertanyaannya. Jadi ya dijawab tidak nyambung Pak. Terus jelas juga. Jadi pas sudah terakhir-terakhirnya pakai headset, ya suara kamu tidak jelas katanya begitu. Lalu pas yudisiumnya sedihnya karena itu Pak, kita tidak bisa foto sama yang lain, yang biasanya tahun lalu sesudah yudisium langsung foto semuanya, yang gelombang 1 sama-sama foto, sekarang sudah tidak bisa gitu,